Assalamualaikum. 12 istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, profil, kepribadian dan perjuangannya dalam Islam. Istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah 12 orang merupakan perempuan terpilih dan mulia baik di dunia maupun akhirat. Para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendukung penuh misi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ikut berjuang untuk tegaknya agama Islam. Mengenai jumlah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama berbeda pendapat. Sebagian menyebutkan ada 12 orang, 11, 9, dan 13. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 9 istri. 5 istri dari kalangan kabilah Quraisy yaitu Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Saudah, dan Ummu Salamah. Selain itu, Safiyah binti Huyai an-Nadriyah, Maimunah bintil Haris al-Hilaliyah, Zainab binti Jahsi al-Asadiyah, dan Juwairiyah binti Haris al-Mustalikiyah. Selain itu, Mariatul Qibtiyah dari Mesir dan Raihana binti Zaid. Dilansir dari buku Leadership Ummatul Mukminin dalam Pendidikan Islam karangan The Rosmiyati Aziz, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada 12 orang. Para istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut mendapat gelar mulia, yakni Ummahatul Mukminin yang artinya para ibu dari kaum mukmin. 12 istri Nabi Muhammad tersebut adalah sebagai berikut. 1. Khadijah binti Khuwailid. 2. Saudah binti Zam'ah. 3. Aisyah binti Abu Bakar. 4. Hafsah binti Umar. 5. Zainab binti Kuzaimah. 6. Ummu Salamah. 7. Zainab binti Jahas. 8. Juwairiyah binti Al-Harits. 9. Syafiyah binti Huyai. 10. Ummu Habibah. 11. Maria Al-Qibtiyah. 12. Maimunah binti Al-Haris. Berikut ini adalah profil singkatnya. 1. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid merupakan istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Khadijah merupakan pebisnis ulung dan dermawan dari kalangan suku Quraisy. Khadijah juga istri dan perempuan pertama yang menjadi Ummahatul Mukminin. Khadijah membina rumah tangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kebahagiaan selama 15 tahun. Dari pernikahan dengan Khadijah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikarunia 6 putra dan putri yakni 1. Al-Qasim. 2. At-Tanjib. 3. At-Tahir. 4. Ruqayyah istri Utsman bin Affan. 5. Zainab istri dari Abul As bin Rabi. 6. Ummu Kalsum, istri dari Utsman bin Affan setelah Ruqayyah wafat. 7. Fatimah istri dari Ali bin Abi Thalib. Anak-anak Nabi dengan Khadijah yang laki-laki meninggal pada masa kecil, sedang putri-putrinya semuanya hidup sampai umur dewasa dan selamat berhijrah ke Madinah. Khadijah wafat tahun 10 Hijriah dalam umur 65 tahun dan dimakamkan di Mu'alla di Syib Hayyin, Mekah. 2. Saudah binti Zam'ah. Istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kedua yakni Saudah binti Zam'ah. Saudah merupakan janda dari Sakran Ibnu Amir Sakran, salah seorang muslim yang mula-mula masuk Islam dikala Islam masih lemah dan ikut hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Sepeninggal suaminya, Saudah tidak ada yang mengayominya kecuali kalau ia kembali ke rumah keluarganya yang masih kafir. Saudah tiba-tiba dilamar oleh Rasulullah SAW. Atas dasar psikologis dan sosiologis, dalam perkawinan dengan Rasulullah, mereka mempunyai hubungan dengan urusan kerumah tanggaan, bahkan mereka merasa puas karena Allah mengangkat derajatnya menjadi Ummul Mukminin dan tinggal di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina dan mengurus putri-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudah adalah istri Nabi yang termasuk mula-mula masuk Islam dan termasuk orang yang dalam membela agama Tuhan, memikul berbagai macam penderitaan. Turut berhijrah ke Abyssinia, Saudah juga sudah Islam dan ikut berhijrah bersama dengan Nabi. Ia juga turut sengsara dan menderita. Nabi mengawininya untuk memberikan tempat yang setaraf dengan Ummul Mukminin untuk meringankan kekejaman hidup yang dideritanya. Pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Saudah tidak dikaruniai anak. 3. Siti Aisyah binti Abu Bakar. Istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketiga yakni Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah binti Abu Bakar satu-satunya istri Rasul yang masih gadis saat dinikahi. Meskipun masih muda usianya, tapi amat tangkas dan cerdas.
sehingga menjadi tempat para sahabat bertanya apabila ada sesuatu masalah agama yang sulit. Aisyah adalah satu-satunya wanita Islam yang memegang tampuk pimpinan dalam urusan hukum-hukum keagamaan dalam lingkungan umat. Pula satu-satunya wanita yang cukup mengemudikan pimpinan di lapangan keagamaan pada muslimat. Meski bagaimanapun juga ia selalu berusaha mencontoh dan memberi tauladan yang baik kepada wanita Islam agar pandai dan cakap mengurus rumah tangga. Di samping kesibukan-kesibukan dan perjuangan menegakkan agama yang waktu itu baru sedang bertumbuh dan berkembang. Menurut Ibnu Ishaq, Aisyah masuk Islam dalam keadaan masih kecil, masih kanak-kanak. Sedikit banyaknya ia telah turut bersama Nabi dan Abu Bakar dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak permulaannya, ia telah turut pula menyampaikan dakwah. Di dalam sejarah dicatat bahwa Aisyah telah menceritakan pernikahannya sebagai berikut. Sewaktu saya sedang bermain ayun-ayunan dengan teman-teman di luar rumah, tiba-tiba datanglah ibu, beliau pegang tanganku, lalu dibawanya aku ke dalam rumah, dibersihkan badanku, dihiasinya, dan didandaninya saya. Kemudian didudukannya di dekat Rasulullah sampai waktu malam, dan setelah larut malam tamu-tamu sudah pulang, maka tinggallah saya berdua dengan Rasulullah. Aisyah sebagai seorang wanita yang cantik, rupawan, cendekiawan, dan banyak memiliki ilmu pengetahuan agama, hafal Al-Quran dan hadis. Rasulullah sangat menyayangi Aisyah, selalu memanggilnya dengan panggilan Humairah, yang artinya bunga ros yang kemerah-merahan. Aisyah wafat pada malam Selasa 17 Ramadan pada tahun 58 Hijriah dalam usia 65 tahun, dan mereka mengabdi kepada Allah kurang lebih 56 tahun dan dikuburkan di Madinah. 4. Hafsah binti Umar, istri Nabi Muhammad SAW keempat, yakni Hafsah binti Umar bin Khattab. Nabi memperistrikannya adalah untuk membalas jasa baik ayahnya dan buat menghibur hati Hafsah yang susah lantaran meninggal suaminya pada peperangan Badar, dan untuk memuliakan hati Umar yang telah kecewa atau tertolaknya lamaran untuk Utsman. Akan tetapi Rasulullah mengawini Hafsah adalah untuk memuliakan suaminya yang telah gugur di medan peperangan Uhud dan mengeratkan hubungan darah. Ummu Hafsah mendapat kehormatan sebagai Ummul Muminin karena menjadi suri tauladannya bagi kaum muminin tentang imannya, ibadahnya, dan lagi hafal kitab suci Al-Quran serta pandai menulis dan membacanya. Ummu Hafsah wafat dalam bulan Syaban pada tahun 45 Hijriah dan beliau menutup usianya di Madinah. 5. Zainab binti Kuzaimah, istri Nabi Muhammad SAW kelima, yakni Zainab binti Kuzaimah. Dia adalah seorang wanita yang sudah terkenal sejak zaman jahiliyah tentang sifat-sifatnya yang baik, penyayang, dan penghibah kepada fakir miskin, sehingga beliau digelar Ummahatul Muminin. Siti Zainab ditinggalkan menjanda yang pada saat itu sanak keluarganya belum ada yang memeluk agama Islam. Penderitaan Zainab diketahui oleh Nabi, maka Nabi merasa kasihan terhadapnya karena mengingat jasa suaminya dalam peperangan yang sangat teguh menegakkan agama, kalimat Allah. Maka tergeraklah hati Nabi dengan niat suci untuk mengambil menjadi istrinya. Sejarah menjelaskan bahwa perkawinan Zainab dengan Rasulullah SAW dan hidupnya tidak lama. Siti Zainab adalah turunan bangsawan. Beliaulah istri yang mula-mula menyusul Rasulullah SAW ke alam baka. 6. Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW keenam, yakni Ummu Salamah. Dia dinikahi oleh Rasulullah SAW karena pada waktu perang Uhud suaminya menderita luka-luka sampai meninggal, maka Nabi SAW bertindak untuk melindunginya dan mengurus anak-anaknya, dan beliau wafat pada tahun 20 Hijriah dan berumur 65 tahun. Beliaulah yang kedua di antara para istri Nabi SAW yang menyusul ke alam baka. 7. Zainab binti Jahasi. Zainab binti Jahasi merupakan istri Nabi Muhammad SAW ketujuh. Sesungguhnya Zainab kawin dengan Nabi adalah suatu perkawinan dengan perintah lahi. Di dalam hati Nabi melihat putri yang dipaksa kawin dengan seorang yang tidak disenanginya. Demi untuk memenuhi perintah Allah, beliau ingin mengobati hatinya. Zainab menjadi istri Rasulullah SAW, dan sungguh tidak ada seorang pun di antara istri-istri beliau yang menyamai kedudukan di samping Rasulullah SAW. Zainab juga mendapat gelar Ummul Mukminin
karena dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agamanya, dan sebagai wanita syaleh, tekun dan benar dalam agamanya, paling benar percakapannya, dan paling rajin menghubungkan silaturahmi, paling banyak sedekahnya, dan paling banyak mengorbankan dirinya bekerja yang kemudian hasilnya itu diserahkannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Juwairiyah binti Haris. Istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke-8 yakni Juwairiyah binti Harits. Nabi memperistrikan Juwairiyah binti Harits, putri tawanan perang Bani Mustalak yang suaminya meninggal pada peperangan tersebut. Nabi membebaskannya lalu mengajak masuk Islam dan mengangkat derajat Bani Mustalak dengan mengawini Juwairiyah. Selanjutnya sahabat-sahabat yang memiliki tawanan juga membebaskan mereka dan mereka sama masuk Islam. Juwairiyah dalam sejarah Islam sebagai ibu kaum beriman, yang mana tidak ada seorang wanita yang lebih banyak membawa keberkatan bagi kaumnya daripadanya. Dengan perkawinannya ratusan keluarga dari kaumnya yang merdeka, yang tadinya menjadi budak. 9. Syafiyah binti Huyai. Syafiyah binti Huyai merupakan istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke-9. Perkawinan Nabi dengan Syafiyah adalah untuk melindungi dan menghormati sebagai seorang bangsawan pada kaumnya. Selama Syafiyah binti Huyai berumah tangga dengan Rasul adalah untuk menghormatinya dan melindungi sebagai orang bangsawan dari kaumnya. Perkawinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang putri Yahudi adalah merupakan suatu tindakan yang menunjukkan persamaan antara orang Arab dengan orang Ajam dan tetaplah kedudukannya sebagai Ummul Mukminin. Syafiyah menutup usianya dengan tenang dan kembali menghadap rahmat Tuhannya dalam bulan Ramadan tahun 50 Hijriah dan dimakamkan pada pekuburan Baqi di Madinah. 10. Ummu Habibah. Istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke-10 yakni Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Perkawinan ini adalah untuk menghibur Ummu Habibah yang ditinggalkan oleh suaminya karena ia murtad dan memeluk agama Islam. Betapa penghormatan, penghargaan kepada Rasulullah sampai mereka ikut hijrah karena takut pada ayahnya yang masih kafir. Beliau wafat pada tahun 51 Hijriyah dan dikuburkan di perkuburan Baqi. Maimunalah yang beruntung di tempat itu. Beliau mendapat madu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kalinya dan di tempat itu pula beliau dikuburkan. 11. Maria Al-Qibtiyah. Istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke-11 adalah Maria Al-Qibtiyah. Dia seorang putri Mesir. Ia adalah seorang budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Raja Romawi di Mesir, yaitu Mukausin yang merupakan balasan dari surat Nabi yang mengajak masuk Islam. Akan tetapi tidak mau melepaskan kerajaannya, maka ia membalas surat Nabi dengan memberikan hadiah putri yang cantik. Sesungguhnya dalam hati Mukaukis ini membenarkan Rasulullah. Berdasarkan dengan hadits, artinya, hendaklah kamu melakukan wasiatku supaya berbuat baik kepada Qibti. Sesungguhnya antara kita dengan mereka ada hubungan perjanjian dan dia ada hubungan kekeluargaan. Maria Al-Qibtiyah wafat pada tahun 16 Hijriyah dan dikuburkan di Baqi. 12. Maimunah binti Al-Haris. Istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terakhir yakni ke-12 adalah Maimunah binti Al-Haris. Perkawinan Nabi dengan Maimunah adalah untuk menghormati wanita dan untuk memelihara serta menyelamatkan sebagai bujukan bagi orang yang ditinggal mati oleh suaminya di medan jihad. Perkawinan Nabi itu didasari dengan pertimbangan sosial dan perjuangan. Maimunah adalah seorang janda yang terpikat hatinya untuk masuk Islam tatkala melihat rombongan umat Islam lakukan ibadah haji tahun ke-7 Hijriah ketika Rasulullah menjelang akhir hayatnya. Nabi akan pindah ke rumah Maimunah karena di sanalah sebenarnya Nabi harus berada. Maka dengan segala kerelaan hati Maimunah mengizinkan Rasulullah dirawat di rumah istrinya yang disenangi. Rasulullah tidak lama hidup bersama Maimunah dan beliau meninggal pada zaman Muawiyah tahun 51 Hijriah dan dikuburkan di Sarif, yaitu tempat berberkat, di mana Rasulullah mengadakan hubungan yang pertama dengan dirinya, yaitu dalam perjalanan dari Madinah ke Sarif. Adapun kepribadian Maimunah sangat tinggi dan penuh takwa kepada Allah dan suka menghubungkan silaturahmi, sehingga Aisyah pernah berkata, artinya,
sudah pergi, demi Allah Maimunah sudah pergi, sungguh demi Allah, betul-betul dia adalah yang paling takwa di antara kami. Dialah yang paling banyak menghubungkan silaturahmi. Demikianlah profil singkat 12 istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar Ummahatul Mukminin beserta kepribadiannya dan perjuangannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan agama Islam. Semoga hal itu menjadi contoh bagi ibu-ibu kaum muslimin dewasa ini. Wallahu alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.